yang sukses di akhirat itu adalah orang yang mau melayani orang lain di dunia untuk akhirat. Ngaji laku toreko itu bukan mempelajari teori, tapi laku, lelaku. Kalau lagi ngaji teori itu namanya berteori, lalu dapat ilmunya dari mana? Ilmunya dari ilham. Jadi waktu mengaji itu memperbanyak beramal, memperbanyak taubat. Tahu kan Imam Ghazali atau Ibnu Athaillah? Itu beliau Imam Ghazali menulis Ihya, itu dari ilham. Juga Ibnu Athaillah itu dari ilham, bukan dari berteori. Saya dulu mesantren toreko, kalau malam zikir sampai pagi, kalau siang kadang zikirnya diganti kerja membangun majelis toreko. Maksudnya apa? Maksudnya nanti majelis itu akan dipakai zikir dan saya akan memetik hasilnya nanti setelah saya pulang. Jadi kalau tidak kerja saya zikir malam sampai pagi subuh. Setelah sholat subuh, saya tidur, sampai jam 9 bangun lalu bekerja membangun majelis. Sampai sore, setelah asar masak untuk buka puasa. Kalau tidak ada kayu saya ke hutan dulu cari kayu, lalu pulang dan masak, memasakkan santri. Maksud saya memasakkan santri agar mereka yang zikir saya dapat bagiannya. Mereka puasa saya dapat pahala double puasa sendiri dan pahala puasa teman santri saya, karena saya yakin apa yang saya lakukan itu akan memetik hasil ketika saya di rumah nanti. Belajar ikhlas, kita yang masakkan kita yang beli apa saja keperluan masak, ya ndak apa-apa dianggap saya tukang masak. Kadang malah kalau masakan keasinan saya dikomplain, atau masakan saya kurang matang, atau masakan saya matangnya lama saya dikomplain. Bahkan kalau sahur, saya masak di dapur sendirian, malam-malam, kelutak-kelutik sendiri. Lalu setelah matang saya bangunkan santri, satu-satu saya bangunkan dengan sabar. Kadang sudah dibangunkan harus saya ulang 3 kali, karena susah bangunnya. Saya berpikir, dalam hati, ndak apa-apa, sekarang saya sengsara. Insya Allah apa yang saya lakukan akan memetik hasilnya nanti. Saya dulu mondok di Kiai Cilik, pernah disuruh selama 9 bulan saya tinggal di pondok Kiai Cilik, di Cipacung, Banten. Selama 9 bulan itu saya tinggal bersama kurang lebih 9-15 orang. Oleh Kiai Cilik saya dan yang lainnya ditinggal di Cipacung, dan tidak ditinggali beras atau apa yang bisa dimakan. Saya tahu Kiai Cilik menguji kami. Saya lagi puasa tingkatan 9 bulan saat itu. Karena puasa maka saya hanya masak waktu sahur dan saat mau buka puasa. Saat itu masak masih pakai kayu bakar. Apalagi kalau musim hujan, kayu bakar harus punya simpanan banyak. Disimpan di tempat yang tak terkena air hujan. Stok kayu bakar ya harus nyari ke hutan. Saya masak dengan uang sendiri, dan santri di sana semua tidak ada yang mau masak, dan hanya makan dari apa yang saya masak. Anehnya mereka juga tak mau masak dan juga tak mau membantu masak. Jadi menunggu saya masak baru mereka ikut makan. Juga tidak mau mencarikan kayu bakar. Jadi saya cari sendiri kayu bakar di hutan. Saya panggul sendiri, lalu belanja untuk dimasak sendiri, masak sendiri, dan yang lain hanya ikut makan. Karena saya puasa waktu itu selama 9 bulan, jadi saya masak juga waktu sahur. Yang lain tidur karena tidak puasa. Setelah masakan matang nanti saya bangunkan satu persatu. Bahkan kalau susah saya tunggu sampai bangun, atau saya bangunkan berulang-ulang baru bangun. Lalu kami makan bareng-bareng.
Intinya saya umpama ibu asuh bagi semua santri saat itu. Tapi saya tidak apa-apa, saya lakukan dengan ikhlas, tidak apa-apa jadi babu. Bagi saya nanti saya yang akan jadi sukses, dan yang lain tidak. Dan setelah semua pulang ke rumah masing-masing, teman mondok saya di Kiai Cilik itu juga sudah pulang semua, dan saya sukses, tapi yang lain sama sekali tak jadi apa-apa. Bahkan semua hidupnya susah ketika mereka melihat atau bertemu dengan saya. Yang terjadi mereka pada iri dengan apa yang saya peroleh. Jadi orang di pesantren itu sebenarnya sudah bisa ditebak dan dilihat siapa yang akan jadi dan siapa yang tidak. Kiai Cilik dulu juga tidak pernah menyuruh saya agar saya yang masak bagi yang lain, atau saya yang mengurusi yang lain. Tapi saya itu mondok ingin jadi orang. Kenapa saya lakukan dan tampil mengurusi yang lain? Di pondok itu tempatnya menanam, dan saat turun ke masyarakat saatnya memanen. Di dunia itu tempatnya menanam, di akhirat itu tempatnya memanen. Orang-orang yang sukses di akhirat itu yang mau melayani orang lain di dunia untuk akhirat. Orang-orang yang sukses di masyarakat itu yang mau melayani orang lain ketika di pesantrennya. Orang yang di pesantren jadi bos, maka itu orang yang akan jadi budak ketika turun ke masyarakat. Orang yang di dunia jadi bos yang dilayani, maka itu akan jadi budak di akhirat sana nanti. Ketika saya melihat santri saya melihat cermin saya di masa lalu. Ada yang menjadi seperti saya di masa lalu, dan ada yang menjadi teman-teman saya di masa lalu. Jadi saya tahu pasti siapa yang akan jadi nantinya dan yang akan gagal nantinya. Banyak orang yang ingin sukses, tapi lebih banyak lagi orang yang lebih memilih kegagalan. Kesuksesanmu itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Kamu memilih jadi orang gagal dan jadi orang sukses dunia akhirat, kamu sendiri yang menentukan. Belajarlah bermanfaat untuk orang lain. Di dunia ini tempat kita beramal, untuk kita petik buahnya di akhirat. Kalau di dunia hanya beramal untuk diri sendiri, iya kalau amal itu diterima Allah. Kalau gak diterimakan di akhirat kelak kita gak punya apa-apa. Solusinya perbanyak beramal untuk orang lain. Apalagi banyak orang, jika kita tidak diterima dari orang lain yang kita tidak tahu, insya Allah akan diterima Allah. Petani yang nyangkul sawahnya sendiri, membajak sawah sendiri, menanam sendiri, bahkan sampai memanen tanaman sendiri, itu akan lama menanamnya. Kalau dengan orang yang banyak mempunyai pekerja, walau yang dibayar banyak orang, tapi penanaman akan lebih cepat prosesnya, sehingga cepat panen, dan buahnya akan cepat bisa dinikmati. Dan bisa menanam lebih luas dan lebih banyak. Percayalah, orang lain itu tak akan melihat bagaimana kamu jatuh bangun meraih keberhasilanmu. Mereka hanya melihat jika kamu sukses. Mereka akan berebut bernaung di bawah kesuksesanmu. Dan jika kamu tak memenuhi selera nafsu mereka, mereka akan seketika memusuhimu. Jadi jangan pedulikan orang lain. Raih kesuksesan dunia akhiratmu. Orang mau bilang apa, kamu tetap dirimu sebagai hamba. Ingat, tandanya kamu sudah berhasil itu bukan dinilai dari kekayaan yang kamu peroleh, nama besar yang kamu sandang, atau kehormatan yang kamu terima, tapi kesuksesanmu itu adalah kamu makin dekat dengan Allah. Doamu mustajabah, selalu diijabah Allah. Orang-orang datang padamu bukan mau menagih utang, tapi ingin kamu doakan.
padahal dirimu tetap merasa bukan siapa-siapa, tapi Allah akan membolak-balikkan hati orang untuk mendatangimu, sebagai bukti bahwa kamu itu kekasihnya. Tak perlu harus tumbuh bunga di wajahmu, atau tumbuh tanduk di kepalamu, tapi Allah menunjukkan bukti dengan menggerakkan hati orang untuk datang padamu, bukan dengan bukti menambah tangan atau kakimu sebagai wujud bukti kalau Allah itu mencintaimu, tapi dengan cara Allah itu menunjukkan dirimu itu kekasihnya, dengan cara banyak orang mengasihimu, padahal mereka bukan karena sebab ada ikatan saudara atau suatu hal duniawi lainnya. Sebaik-baiknya orang adalah yang sibuk memperbaiki ibadah dan perilaku diri di mata Allah, sibuk beramal baik, dan tak ada waktu menilai dan mengomentari orang lain, sebab setiap orang itu menjalankan takdirnya sendiri-sendiri, dan takdir orang lain itu tidak sama dengan takdir kita. Ada orang yang beruntung di sisi Allah, dan ada orang yang celaka. Semua memetik buah yang ditanamnya. Yang menanam brotowali akan merasakan pahitnya brotowali. Setiap kejadian itu bukan dinilai dari ajaibnya kejadian, tapi apakah segala kejadian itu akan kita jadikan pembelajaran, makin mendewasakan tidak pada pola pikir kita. Jika tidak dan kita tidak bisa mengambil hikmahnya, maka seseru apapun kejadian itu, hanya cerita yang kosong, cerita yang tidak ada manfaatnya. Kadang pelajaran kecil itu bisa menyadarkan kita, dan kadang pelajaran besar itu sama sekali tak menyentuh dinding nurani. Semua itu kembali kepada hati, disadari atau tidak keegoan diri pada penurutan pada hawa nafsu. Seringkali itu menjadi penghalang pada pemahaman hal lembut yang membutuhkan kejernihan pikiran untuk membaca pesan Tuhan pada segala kejadian. Dan seseorang itu jika menuju Allah, maka tidak ada yang dilewati kecuali lapangan nafsu keinginannya sendiri, yang ingin dipuaskan dan dipenuhi, seperti seorang yang ikut lari maraton, dan di pinggir ada banyak penonton. Ada yang membawa kamera, hanya karena ingin kelihatan gaya ketika dipotret, lalu setiap ada yang memotret diri selalu bergaya, maka dijamin dalam lari maraton, diri akan kalah dengan orang yang tak memikirkan gaya, dan terus berlari sampai mencapai finish. Jika ingin cepat mencapai tujuan, fokuslah pada tujuan, konsentrasi, dan jangan memikirkan yang lain. Sang Kiai